Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana dengan NIM 200240036, kelas 6A Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sulit Saleh. Video kali ini adalah video untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen isu dan krisis. Teman-teman, di video kali ini saya mengambil tema yaitu fase eskalasi isu. Nah, sebelumnya kita perlu tahu apa sih fase itu, apa sih eskalasi, dan apa sih isu itu. Nah, yang pertama yaitu fase. Fase, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah tingkatan massa, perubahan, dan perkembangan. Sedangkan eskalasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah kenaikan atau pertambahan baik berupa volume, jumlah, serta harga. Sedangkan isu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi maksudnya. Nah, isu itu bisa meliputi masalah, perubahan, peristiwa, situasi, kebijakan, atau bahkan nilai yang tengah berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat. Kembali lagi ke eskalasi. Istilah eskalasi, teman-teman, sering kita dengar dan berkaitan dengan kenaikan dan pertambahan. Selain itu, eskalasi adalah istilah yang juga sering digunakan untuk situasi yang berubah serius, teman-teman ya. Nah, ada beberapa contoh dari eskalasi. Yang pertama itu eskalasi harga. Kenaikan harga cabai, misalnya, dari waktu ke waktu, itu mengalami eskalasi. Bagaimana sih yang disebut dengan eskalasi harga? Berarti eskalasi ataupun kenaikan harga yang terus-menerus, teman-teman. Nah, yang kedua yaitu eskalasi konflik. Eskalasi konflik, proses di mana konflik itu terjadi keparahan. Tingkat keparahannya dari waktu ke waktu. Nah, konflik itu bisa merujuk kepada konflik antara individu dan kelompok dalam hubungan interpersonal, dan juga bisa merujuk pada eskalasi permusuhan dalam konteks politik ataupun militer. Nah, yang ketiga, teman-teman, yaitu eskalasi komitmen atau juga disebut dengan bias komitmen. Eskalasi pola perilaku manusia di mana individu atau kelompok menghadapi hasil yang semakin negatif dari keputusan, tindakan, tetapi tetap mempertahankan atau melanjutkan perilaku, bukannya mengubah arah, teman-teman. Jadi contoh sederhananya dari eskalasi komitmen adalah seseorang yang tetap bertahan dengan pekerjaan yang dia benci. Padahal bagi orang lain situasinya itu sangat jelas, yaitu dia bisa berhenti bekerja dan mencari pekerjaan yang disukainya atau disenanginya, ya, teman-teman. Tetapi ketika berada dalam situasi khusus, maka seseorang bisa saja mengalami bias komitmen seperti ini. Nah, contoh lainnya yaitu seorang mahasiswa yang tetap melanjutkan pendidikannya di jurusan atau prodi yang dia tidak sukai. Nah, ini bisa berlangsung atau terjadi karena memang dia sedang dalam kondisi khusus, yaitu bias komitmen. Nah, teman-teman, selanjutnya eskalasi teknologi. Eskalasi teknologi ini adalah menggambarkan situasi di mana pihak dalam persaingan cenderung menggunakan perbaikan teknologi secara terus-menerus untuk menjatuhkan satu sama lain atau untuk mengalahkan satu sama lain. Nah, jadi tadi saya sudah bahas tentang eskalasi yang pertama tadi harga, eskalasi konflik ya, eskalasi komitmen atau juga disebut dengan bias komitmen, dan eskalasi teknologi.
Nah, yang perlu kita bahas di sini, yang perlu kita mendalami di sini adalah eskalasi isu. Nah, teman-teman, apa sih eskalasi isu? Eskalasi itu adalah isu yang memanjang atau isu yang berkembang dan meningkatnya keseriusan mengenai isu-isu tersebut oleh suatu pihak ke pihak yang lain hingga mengakibatkan kerugian, ya, atau bahkan krisis isu, sehingga dari isu-isu tersebut bisa menimbulkan konflik. Menurut dua pakar di Amerika Serikat, yaitu Hedworth dan Meng 1988, isu sering berubah menjadi krisis melalui beberapa tahap. Tahap yang pertama, tahap origin atau potensi tahap. Nah, di tahap ini, seseorang atau kelompok mengekspresikan perhatiannya terhadap isu ataupun opini anggota. Ini adalah tahap penting untuk menentukan apakah masalah dapat dilakukan dengan baik atau tidak. Menurut Register dan Larkin, pada tahap ini isu belum menjadi perhatian pakar ataupun publik, tetapi pakar dan publik telah menyadari adanya isu tersebut. Nah, tahap yang kedua yaitu tahap mediasi dan amplifikasi. Pada tahap ini, isu mulai memanjang dan berkembang karena isu-isu tersebut telah mempunyai dukungan publik, telah adanya dukungan publik terhadap isu tersebut, yaitu ada kelompok-kelompok yang sependapat, setuju, dan saling mendukung dan memberikan perhatiannya terhadap isu-isu tersebut. Nah, tahap ini disebut juga tahap muncul atau perkembangan. Tahap ini disebut mediasi dan amplifikasi. Nah, kenapa disebut itu? Karena mediasi itu bermakna bahwa orang-orang kelompok yang mempunyai pandangan yang sama saling bertukar pikiran sehingga membuat isu mulai meluas atau berkembang dan memanjang, ya. Dan disebut dengan amplifikasi. Nah, karena mulai meluas, memanjang, berkembang isu tersebut dan disebut dengan amplifikasi. Pada tahap ini, tekanan-tekanan sudah mulai diterima atau dirasakan oleh pihak organisasi. Nah, yang ketiga yaitu tahap organization atau tahap sekarang dan tahap kritis. Disebut tahap organisasi karena pada tahap ini masyarakat ataupun kelompok sudah mulai mengorganisasikan dirinya dan membentuk jaringan-jaringan dan meluas, teman-teman. Menurut Hedworth, tahap ini disebut juga dengan tahap krisis. Nah, masing-masing pihak itu sudah mulai berusaha memengaruhi pengambilan kebijakan untuk semakin terlibat sebagai penengah atau pemecah masalah yang lebih memihak pada kelompok tersebut tertentu. Nah, di tahap yang keempat yaitu tahap resolusi. Ketika isu sudah mulai menjadi perhatian perusahaan atau pemerintah dan memasuki proses kebijakan publik melalui kebijakan, upaya untuk menyelesaikan konflik semakin lama dan semakin memakan banyak biaya. Tujuan proses kebijakan publik adalah penegak larangan atau batasan terhadap semua pihak yang berkonflik, baik itu seseorang yang mendapatkan keuntungan atau yang malah yang mendapatkan kerugian. Nah, di tahap ini isu akan mencapai puncak tekanan dan memaksa individu untuk menerima tanpa syarat. Nah, teman-teman, jadi dapat kita simpulkan bahwa ada 4 fase isu untuk memenuhi puncak krisis. Yang pertama, tahap origin atau potensi tahap. Yang kedua, tahap
mediasi, dan amplifikasi. Dan yang ketiga, tahap organization. Dan keempat, tahap resolusi. Nah, jadi teman-teman, itulah beberapa tahapan isu yang perlu kita tahu. Nah, cukup sekianlah presentasi dari saya mengenai fase eskalasi isu. Semoga ini bermanfaat untuk saya khususnya dan untuk teman-teman yang menonton. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.